Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofi Oktaviani dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman saya terkait studi teori hubungan internasional sesuai dengan dua sumber buku referensi yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskannya dengan bahasa yang lebih mudah sesuai dengan pemahaman saya setelah membaca chapter pertama dari dua sumber buku yang sudah diberikan. Oke, poin pertama itu ada pendahuluan. Hubungan internasional atau HI adalah studi tentang interaksi antar negara dan aktor global lainnya seperti pemerintah, organisasi internasional, NGO, dan perusahaan multinasional. HI ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan ilmu filsafat. Meskipun ide tentang HI ini telah ada sejak zaman kuno, tetapi sebagai disiplin akademik, HI itu baru muncul pada awal abad ke-20. Poin kedua itu ada pentingnya studi HI. Setiap individu itu hidup dalam negara yang mempengaruhi aspek kehidupan, seperti keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Negara-negara saling berinteraksi dalam sistem internasional, meskipun negara-negara tersebut memiliki kedaulatannya masing-masing. Mempelajari HI juga membantu kita memahami bagaimana sih negara-negara saling mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu poin ketiga, sejarah sistem negara internasional. Sistem negara modern pertama kali muncul itu di Eropa pada abad ke-16 dan kemudian menyebar ke benua lain pada abad ke-18 dan 19. Meskipun membawa kemajuan, penyebaran sistem ini seringkali dikaitkan dengan ketidaksetaraan, terutama selama masa kolonialisme. Poin keempat itu ada teori hubungan internasional. Teori HI ini bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan kejadian-kejadian dalam politik internasional. Teori berhubungan dengan penjelasan sebab dan akibat dan juga pengujian empiris untuk memahami pola-pola dalam politik global. Pentingnya untuk memahami dasar, yaitu pertama, epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Yang kedua, itu metodologi atau cara melakukan penelitian. Yang ketiga, itu ontologi atau pandangan tentang realitas. Poin kelima, itu ada pemikiran klasik dalam HI. Teori HI ini modern ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran klasik dari salah satu tokohnya yaitu Hobbes. Pemikiran klasik ini juga masih relevan dan membantu kita juga untuk memahami bagaimana teori-teori politik ini berkembang. Poin selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu aplikasi teori dalam kebijakan luar negeri. Teori HI ini sangat berguna untuk merencanakan kebijakan luar negeri. Teori juga membantu pembuatan kebijakan memprediksi hasil keputusan mereka, meskipun pada akhirnya keputusan akhir itu tetap dipengaruhi oleh nilai dan juga prioritas pribadi. Oke, dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi bisa ditarik kesimpulan, yaitu teori hubungan internasional ini penting karena untuk memahami dinamika politik global dan juga membantu pembuat kebijakan merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan internasional.
Baik, itu tadi gambaran penjelasan saya dalam rangkuman terkait studi teori hubungan internasional. Saya sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian, juga teknisi, dan pemahaman saya terkait materi yang saya sampaikan. Tetapi saya sudah berusaha dengan menyampaikan apa yang saya paham dari satu chapter dari dua sumber buku referensi yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.